Saat tahun 2019 akhir di Desember itu saya resmi di-PHK oleh perusahaan. Adanya pandemi itu kan semuanya dibatasin. Eee, Iya, Otomatis kita tuh pelanggan kita nggak ada yang beli kan, mhm. karena nggak ada buka Produk Ramita itu pernah berkolaborasi dengan Uniqlo ya? apapun usaha kita itu kita niatin dulu, niatnya dengan niat yang baik karena itu sudah tercatat jadi satu pahala buat kita. Halo semuanya, salam jumpa Kula-Kula Digital dimanapun kalian berada. Bertemu lagi kita di podcast PPSDMP Kominfo Banjarmasin, Kula-Kula Digital, sumber inspirasi digital. Kali ini adalah episode spesial untuk memperingati Hari Kartini, di mana kita akan menjelajahi kisah inspiratif dari seorang perempuan yang berhasil meraih kesuksesan di bidang UMKM. Menariknya, beliau juga adalah alumni sukses Digital Talent Scholarship. Bersama dengan bintang tamu hari ini, kita akan mengulik mengenai pengalaman beliau menjadi alumni pelatihan DTS serta strategi dan tantangan yang beliau hadapi dalam menjalankan bisnis UMKM. Baiklah, jadi mari kita mulai perjalanan inspiratif dan semangat Kartini bersama dengan perempuan sukses di bidang UMKM. Mari kita sapa Mbak Ratna, halo Mbak Ratna, Halo juga, apa kabarnya nih Mbak? alhamdulillah luar biasa, Pak. Senang sekali bisa memiliki Mbak Ratna di episode kita hari ini. Untuk semakin mengenal Mbak Ratna nih, mungkin boleh diceritakan kepada kula-kula digital sekalian tentang diri Mbak Ratna dan pelatihan Digital Talent Scholarship yang pernah diikuti Mbak. Halo, kula-kula Sumerataan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ratnasari, bisa disapa Nana. Asal Kota Banjarbaru, saya adalah CEO dari PT Rabita Creative Innovation atau yang lebih dikenal dengan brand Rabita Spesialis Tas Sasirangan. Untuk pertama kali mengikuti DEA Iya. itu saya pada tahun 2020. Awalnya dapat info dari saudara kalau ada pelatihan yang diadakan oleh Kominfo dan tempatnya itu kebetulan dekat dengan rumah di Banjarbaru. Tapi syaratnya itu juga karena waktu COVID itu harus rapid antigen. Nah, saudara saya ini sebenarnya dia mau ikut awalnya karena takut dicolok hidungnya, disuruhlah saya gitu mengikuti karena temanya juga tentang digital, karena saya juga ada keinginan buat belajar digital marketing. Jadi uh, walaupun itu pertama kali rapid gitu, saya berani-beraniin tuh buat Wah, ikut gitu. Dan alhamdulillah setelah dikurasi lulus jadi peserta. oke. Berarti waktu tahun 2020 itu kan masih pandemi COVID-19 nih kan Iya. Mbak ya. Saya tertarik nih Mbak untuk mengetahui apa sih yang mendorong Mbak Ratna untuk mengikuti pelatihan UMKM digital saat itu di tengah pandemi COVID-19? Saat tahun 2019 akhir di Desember itu saya resmi di-PHK oleh perusahaan. Jadi satu perusahaan saya di Banjarbaru itu tutup permanen sampai sekarang gitu. Uh, tapi alhamdulillah di balik itu semua dipertemukan dengan Dea, ada info untuk belajar digital marketing salah satunya. Uh, Pada saat itu saya pengen balik ke bisnis lama itu jualan gitu. Itu sebenarnya dari usahanya dari kuliah sama saudara. Cuma yang lanjutin saudara karena saya kan kerja ikut perusahaan. Nah, karena ikut perusahaan otomatis saya nggak ada kemampuan dari hal marketing gitu. Termasuk kayak jualan online tuh saya nggak ada ilmunya. Kebetulan banget kan nih DTS Dea ngadain pelatihan. Jadi antusias banget tuh waktu itu saya ikut walaupun harus antri buat tes rapid gitu karena itu pertama kali tuh di tes rapid gitu. Alhamdulillah dapat kesempatan dikurasi itu lolos. Bela-belaan ya Mbak ya? Iya, Dites kok, dites dites. itu rapid test. Oke, baik. Mungkin boleh diceritakan sedikit Mbak mengenai perjalanan bisnis UMKM Sasirangan ini dimulai kepada teman-teman kuliah digital sekalian. Awalnya kita nggak langsung bisnisnya ke tas. Oh Di iya. 2011 itu masih kuliah. Biasalah anak kuliahan
modalnya juga nggak banyak, dari nyisihin uang jajan ataupun uang dari apa dulu ada dapat beasiswa gitu disisihin juga ditabung gitu kan. Nah, ada sewaktu-waktu kita kesusahan nih untuk memenuhi kebutuhan kuliah. Kalau nunggu orang tua ngasih kan lama karena orang tua juga dari apa segi ekonomi bukan yang dari keluarga kaya raya gitu ya. Nah, itu kita sudah ada inisiatif untuk berwirausaha sejak di bangku kuliah. Menarik Cuma banget. waktu itu masih aksesoris. Rabita itu brandnya produksinya baru aksesoris seperti gantungan kunci sama bros. Jadi belum sasirangan nih Mbak ya? Belum sasirangan. Setelah itu saudara pindah ke Banjarbaru itu di tahun 2017 baru itu ada sasirangannya. Tapi masih berupa bros. Oke, Ya, masih biar aksesoris jadi gitu ya? aksesoris ya karena modal kita juga waktu itu belum ada gitu. Nah, di tahun setelahnya itu ada gempuran dari katakanlah Cina untuk terhadap aksesoris gitu. Itu tuh kebanting produk kita. Itu kan ada bros dagu, ada sasirangannya, terus ada bling-blingnya itu. Kayak di kita harganya itu terlalu pricey di pasaran. Jadi kayak kalah saing lah ibaratnya gitu. Nah, terus kita mikir lagi nih, apa nih biar apa untuk pemasukan kita biar usahanya ini tetap bertahan. Lalu coba-coba bikin tas, tapi masih tas kanvas kan, karena waktu itu baru punya mesin jahit yang hitam itu, yang hitam, yang manual, yang pakai kaki. Nah, baru pakai itu, jadi baru bisanya tuh bikin kayak tas pouch, selempang kayak gitu. Terus masuk lagi kan produk nih dari Pulau Jawa, harganya tas kanvas itu lebih murah, kalah lagi saingnya. Lalu kita tuh ada yang dipesan orang terus, bros ini yang sasirangan ini ada terus peminatnya. Terus kita berpikir apalagi produk yang kita buat, itu kepikiran tas gitu. Kita nggak kepikiran baju atau apa karena tas ini universal. Dari size itu nggak kayak fashion ya, harus nyediain dari ukuran S sampai double XL. Kalau tas kan ada paling ukurannya ada yang kecil, medium sama yang besar gitu aja gitu. Nah, awalnya itu dari 2019 dari kanvas itu beralih ke sasirangan dan baru fokus ke tas sasirangan ini pada tahun 2020. Tapi masih belum branding tuh. Baru-baru pindah ngefokusin usaha gitu di 2020 itu. Jadi itu masih tahap belum branding Rabita sebagai itu ya? Belum branding waktu itu, masih ibaratnya kita jualan ada platform baru Facebook. Saat itu. Terus juga masih banyak dari mulut ke mulut. Sebelumnya kan sebelum pandemi kita jualannya ikut di CFD kayak gitu kan, kayak jual langsung gitu. Nah, setelah adanya pandemi itu kan semuanya dibatasin. Otomatis kita tuh pelanggan kita nggak ada yang beli kan, karena nggak ada buka CFD lagi gitu. Lebih kayak direct selling ya Mbak ya. Habis itu kita coba jualnya baru di platform seperti WhatsApp, Facebook waktu itu. Kita tuh ada IG, cuman nggak difungsikan buat jualan saat itu. Nah, habis ikut Dea waktu itu tuh dapat materi tentang bagaimana kita menggunakan, salah satunya itu adalah Instagram sebagai media berjualan. Nah, mulai kita situ kita dapat customer yang di luar ekspektasi kita. Kita kira cuma orang Banjar yang beli produk sasirang. Sebelumnya memang ada dari luar, cuman nggak sebanyak seperti saat ini gitu. Ternyata setelah kita maksimalin Instagram ini, ibaratnya dari Sabang sampai Merauke, bahkan yang di luar negeri pun tahu produk kita gitu. Wah, menarik sekali ya kalau digital sekalian. Tadi kan ada diceritakan nih Mbak tantangan-tantangan kan ya terkait dengan pesaing-pesaing yang berjualan aksesoris bros begitu ya. Mungkin bisa di-share Mbak bagaimana sih kunci sukses menghadapi tantangan dalam bisnis UMKM tersebut? Setiap tantangan itu pasti ada terus kalau kita mau usaha. Tidak bisa terhindarkan. Cuman seberapa kuat kita mampu bertahan terhadap tantangan itu. Intinya gini,
jadikanlah tantangan itu sebagai peluang. Kayak tadi kan kita digempur sama Cina. Apa nih yang nggak bisa digempur sama China gitu? Yaitu salah satu produk khas yaitu kain sasirangan, cuman bisa dibikin oleh warga lokal kita. China nggak bisa bikin, dia bisa bikin duplikasi tapi bentuknya printing, nggak sama. Betul. Ya, nah itu peluangnya kita cari peluang. Terus bagaimana kita bisa dapat cari peluang? Kalau kita minim ilmu, masih apalagi saya sekolahnya kan nggak di bisnis gitu kan. Itu ya kita harus aktif cari sumber referensi gitu. Bisa lewat internet. Nah, tapi paling bagus itu kita ketemu langsung sama mentornya. Di mana lagi ada fasilitas mentor itu yang didatangkan kalau tidak dari pelatihan. Iya, betul. Pelatihannya bisa ada yang online kan, ada yang offline. Tapi yang enak yang dua arah itu secara offline. Nah, kebetulan kan kayak dari DTS sendiri, dari DEA kemarin yang di Banjarbaru didatangkan itu tidak cuma akademisi yang teori-teori doang, tapi dari akademisi juga. Nah, jadi kita kemarin ada diajarin foto produk, gimana cara ngambil angle gambar yang bagus gitu, yang baik, yang detail, bagaimana memunculkan persona produk kita gitu. Terus kita juga diajarin ini, ada yang kan kebanyakan tuh UMKM istilahnya terhambat finansialnya di dananya modalnya. Diajarin juga tuh gimana cari modal, cari dana gitu dari atau sumber pendanaan melewati pitching. Jadi diajarin pitching kemarin sama Bapak yang namanya Pak Deru, dari instrukturnya dari Bandung. Oke, baik. Jadi kunci suksesnya itu adalah memanfaatkan tantangan tadi sebagai peluang ya. Nah, mungkin bisa ditunjukkan Mbak kepada kula-kula digital sekalian produk yang Mbak ada bawa tas, mungkin bisa ditunjukkan. Ya, kebetulan nih saya bawa tas ini yang modelnya yang daily. Jadi semua barang pokoknya kebutuhan untuk kita jalan cepet gitu ya. Ini langsung yang simple bisa dipakai daily ya. Tapi ini produknya kita khusus ya, dia pakai sasirangan warna alam. Kelihatan ya. Ini yang bisa dipakai buat daily, terus, buat jalan lebih simple yang Mbak ya. Inovasi kita di tahun ini kita lebih ke eco product, jadi pakai eco print nih. Ini buat pengenalan juga kepada pangsa pasar luar negeri yang lebih menyukai produk natural gitu. Oh iya. Selain dari tas ini juga ada tas-tas lainnya Mbak ya, yang buat dipakai, bisa buat ke acara-acara penting kayak gitu. Nah, mungkin bagi kula-kula digital yang penasaran itu bisa dilihat di contoh-contohnya berikut ini ya. Oke, baiklah. Dari informasi yang kami dapatkan nih Mbak, katanya produk Rabita itu pernah berkolaborasi dengan Uniqlo ya? Iya, tapi di sini kita nggak kolaborasi langsung Uniqlo, tapi kita ada partner teman saya kebetulan desainer. Dia pengrajin kain sasirangan. Dia ditawarin tuh buat kolaborasi dengan Uniqlo, tapi saat itu produknya dia yang ready to wear itu berupa baju tidak di-approve sama Uniqlo. Jadi dicari opsi lain. Itu kalau tas gimana kataku kan, tas bisa katanya kayak gitu. Ya udah gimana kalau kita kolaborasi, boleh nih rebranding gue bilang kayak gitu. Jadi kamu punya kemampuan atau potensi bisa bikin kain sasirangan warna alam, ingin mengenalkan kebudayaan, dan kamu bisa jadi bikin produk ready to wear-nya gitu, yang bisa langsung dipakai gitu.
Jadi dicoba kemarin dibikin atas model pesta gitu, yang ada ekoprintnya, ada sasirangannya juga. Jadi itu dari warnanya itu kemarin dari warna mangga. Iya Dan iya itu iya. alhamdulillah di-approve sama Uniqlo. Pokoknya kita kemarin tuh sama teman tuh pokoknya harus kolaborasi gitu, saling percaya, sama-sama saling pengen memajukan kebudayaan kita gitu. Wah, luar biasa Iya, sekali. Saya penasaran nih Mbak, kan katanya tadi juga sampai dibeli oleh orang luar nih. Untuk jangkauan pasarnya sendiri nih Mbak, udah sampai mana aja produk iya. Rabita? Selain di Indonesia dari Sabang Mhm. sampai Merauke itu alhamdulillah Wah, iya iya. sudah ada yang purchase langsung di Rabita gitu, kebanyakan lewat Instagram. Oh, Kemudian ada juga yang di luar negeri, mhm ada yang melewati reseller, ada yang mhm. melewati kemitraan, ada juga dari rekanan kita customer yang bawa langsung ke luar negeri. Oh, baik baik baik. Sebagai ini nih Mbak, sebagai alumni sukses, Digital Talent Scholarship, apa sih yang menurut Mbak Ratna itu hal yang sangat berarti dari pelatihan Digital Entrepreneurship Academy yang pernah Mbak dapatkan bagi bisnis yang Mbak jalankan sekarang? Tentu saja dari IDEA, Digital Entrepreneurship Academy pada tahun 2020 lalu, saya masih ingat tuh, saya diajarin tentang suatu permainan. Maksudnya itu permainan membuat pohon harapan. Oh, iya iya. Ya, jadi kita membuat harapan apa yang terbesar dalam usaha kamu. Tapi harapan usaha kita nih. Jadi ditulis kan, apa aja yang pengen ditulis. Salah satunya tuh itulah yang membuat saya semangat sampai hari ini gitu untuk berkembang. Dan juga yang paling pakai banget tuh adalah materi tentang digital asset. Bukan digital asset ini bukan hanya kayak keuangan ya, kayak vintage kayak gitu enggak. Tapi kayak Google. Jadi situ kita bikin yang namanya website gratis dari Google, kayak yang ada business site-nya gitu, gratis. Jadi kita buat profile kita, profile usaha. Oh, iya iya. Itu sama sekali free ya itu. Nah, habis itu kita diajarin bikin yang Google Maps. Jadi nama usaha kita ada kan di Google, dicari pencarian itu. Nah, memang awalnya nggak ngerasa, tapi dari setelah bertahun-tahun itu berefek gitu. Saya juga baru tahu ketika ada customer yang menyampaikan pada saya, Mbak, tadi saya lewat, saya ketemu Rabita ini karena ada pemberitahuan dari Google gitu. Iya. Saya nggak tahu kalau di sini tuh ada tas sasirangan katanya gitu. Wah, canggih banget nih gitu kan. Nah, itu salah satu hal ibarat kata ilmu yang sangat bermanfaat sekali, kepake banget sampai saat ini. Baik. Berarti itu tadi adalah hal yang sangat berarti ya bagi Mbak Ratna dalam menjalankan bisnis UMKM. Hal yang sangat berarti dari pelatihan Digital Entrepreneurship Academy. Nah, kontribusinya nih Mbak, kontribusi pelatihan dari kami terhadap bisnis Mbak Ratna dalam menghadapi tantangan transformasi digital nih Mbak. Tentu mengubah kita yang awalnya gaptek, jadi lebih melek sama digital. Jadi nggak ada lagi tuh, saya nggak ngerti bikin konten, udah diajarin. Saya nggak bisa bikin foto produk bagus atau mahal gitu, sewa fotografer, diajarin gitu. Terus dimaksimalkan juga tuh kayak fungsi WhatsApp. Jadi kayak pesan-pesan ada katalognya. Jadi kita nggak perlu lagi nyari-nyari di galeri foto-fotonya, sudah bisa diupload di situ gitu. Jadi intinya kita belajar digital itu mempermudah kehidupan bisnis kita. Baik itu dari cara promosinya, cara bagaimana kita mendapatkan omset yang lebih tinggi, dan juga bagaimana bisnis kita ini bermanfaatnya bukan hanya buat kita tapi juga buat teman-teman kita, buat rekanan kita gitu. Dan intinya teknologi itu mempermudah kita. Oke, baik. Berarti memang pelatihan dari Digital Talent Scholarship ini sangat membantu Mbak Rabita ya dalam menjalankan bisnis menghadapi tantangan transformasi digital. Baik Mbak Ratna, terakhir nih Mbak sebagai penutup, apa pesan-pesan
yang Mbak ingin sampaikan kepada audiens kita, kula-kula digital sekalian, khususnya para perempuan di luar sana yang ingin memulai karir bisnis di dunia UMKM? Bagi teman-teman yang saat ini pengen memulai usaha, ya udah mulai aja dulu gitu. Niatkan dengan niat yang baik. Apapun usaha kita itu kita niatin dulu niatnya dengan niat yang baik, karena itu sudah tercatat jadi satu pahala buat kita. Walaupun nantinya nggak tahu nih perjalanannya seperti apa. Seandainya pun kita bingung, di era digital ini sangat mudah kita untuk mengakses informasi. Mau belajar promosi tadi kan, mau cari akses pendanaan, ada semuanya. Jadi kayak sangat dimudahkan saat ini gitu. Bahkan kita tuh ada fasilitas-fasilitas seperti dari Kemenfo Banjarmasin ini ya mengadakan pelatihan. Karena pelatihan itu gratis, sampai sekarang masih gratis kan ya? Beasiswa. Iya, ada beasiswanya. Manfaatkan kesempatan ini gitu buat teman-teman biar dapat mentor yang mampu memberikan wejangan-wejangan kita dalam berwirausaha, agar juga kita bisa berkembang usahanya, nggak stagnan di situ-situ aja gitu. Jadi pokoknya intinya dicoba dulu, jalani aja. Iya, dijalanin aja ya, dicoba dulu untuk meniti karir ya Mbak ya. Iya. Pokoknya jangan takut untuk memulai sebuah bisnis. Iya. Karena semuanya sekarang di era digital sudah serba mudah ya untuk itu, apalagi dengan adanya pelatihan-pelatihan Digital Talent Scholarship. Baiklah, terima kasih Mbak Ratna atas kesediaannya berhadir di podcast kita kali ini. Semoga bisa berjumpa di lain kesempatan ya. Dalam semangat kali ini, kami berharap bahwa podcast ini itu dapat memberikan sumber inspirasi dan wawasan bagi kula-kula digital di luar sana, khususnya bagi para perempuan untuk terus bermimpi dan menjalani perjalanan menuju kesuksesan dalam dunia digital. Baiklah, sekian bincang-bincang kita pada episode kali ini. Terima kasih telah bergabung dalam kami untuk memperingati Hari Kartini dan juga telah mendengarkan kisah inspiratif dari Mbak Ratna, perempuan sukses di bidang digital UMKM. Jangan lupa untuk like, comment, and share video ini, dan tentunya juga subscribe channel YouTube kita. Bagi kula-kula digital yang juga ingin berhasil menghadapi tantangan transformasi digital, yuk ikuti pelatihan-pelatihan dari BPSDMP Kominfo Banjarmasin. Untuk itu silahkan follow Instagram kami di bpsdmp.kominfo Banjarmasin untuk informasi pelatihan terbaru. Terima kasih, sampai jumpa di episode mendatang. Selamat Hari Kartini.